Berapa banyak di antara kita yang mau berubah pagi siang ini? Saya tidak suruh angkat tangan, puji Tuhan saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saya pun juga mau berubah. Saya juga mau terus berubah. Saya juga takut saudaraku. Saya sering berdoa, Tuhan jaga aku Tuhan. Aku takut kalau aku menoleh ke belakang. Aku takut kalau aku mau menuruti keinginan dagingku ini. Saya sudah menjelaskan beberapa waktu ini saudara. Tuhan itu mempercayakan kepada kita kendaraan. Tuhan mengajar kita bagaimana mengendarai kendaraan itu. Dan menunjukkan arah. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil alih kemudinya. Kita harus pegang kemudi itu. Kalau kendaraan itu mobil atau motor itu benda mati yang bisa kita atur suka-suka kita. Tapi kendaraan itu daging kita yang punya gairah. Kendaraan itu adalah jiwa kita yang punya nafsu, lust, desire. Kita harus menundukkannya. Kita harus akan berdiri di luar berkata, daging tunduk, jiwa tunduk. Kalau kita mengaku Yesus sebagai sang majikan, daging dan jiwa kita harus ditundukkan kepada Tuhan. Dan itu perlu waktu panjang. Kita punya nafsu, punya emosi, punya karakter-karakter yang buruk. Kalau kita percaya, namanya percaya, pisteo, menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya. Ini perlu belajar. Tuhan berkata, jadikan bangsa muridku. Muridku, bukan muridnya Erastus, bukan muridnya gereja, muridku. Artinya setiap saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Saya menjadi mentor. Saya menuntun saudara. Tapi saya tidak pernah jadi mediator. Sebab mediatornya hanya Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di sorga. Saudara harus ketemu Tuhan secara pribadi supaya dimuridkan Dia. Sebab apa yang dapat saya lakukan, saudara? Saya manusia biasa. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tentu berdasarkan kebenaran Alkitab yang saya pelajari dan pengalaman real hidup saya dengan Tuhan. Tetapi selebihnya saudara harus bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Kita beri tepuk tangan saudaraku. Suatu hari nanti saudara pasti menyadari betapa kita membutuhkan kebenaran seperti ini. Kalau kita berkata jagaku Tuhan, itu bukan secara otomatis Tuhan menjagai kita. Kita harus menjagai diri kita sendiri. Sama seperti kita berdoa, berikan kami, makan kami hari ini secukupnya. Bukan kalau kita diam Allah mengirimkan makanan. Tapi kita harus keluar rumah, bekerja, mencari nafkah. Jadi kalau kita berkata Tuhan jagai aku, artinya aku harus serius mencari firman. Kerjakan keselamatanmu katergezesti. Artinya selesaikan. Maka Allah akan mengerjakan. Energon. Memberi kemampuan. Kalau engkau mengerjakan, Allah memberi kemampuan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang
tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia Tuhan. Walaupun Engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Mungkin kau merasa Allah meninggalkanmu, tetapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mimpinku sampai ku percaya Engkau setia Tuhan. Percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Sampai sempurna. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Percaya Kau setia Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Sampai sempurna. Ingatkah saudara dengan Esau yang menjual kesulungannya dengan semangkok makanan? Dia menghina Tuhan dengan tindakan itu. Dia menghina Tuhan. Ketika engkau punya kesempatan menjadi sempurna seperti Bapa, tapi engkau melalaikan hal itu, engkau sibuk dengan banyak hal, engkau menghina Tuhan. Itu sama seperti menukar hak kesulunganmu dengan semangkok makanan. Buktikan apakah perkataan saya ini benar atau tidak. Tanyakan kepada Tuhan. Jangan anggap sepele Tuhan. Kita harus selalu merasa bahwa kita belum menemukan Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita belum sempurna, jauh dari sempurna yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau tenggelam dengan kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan teknis, sampai saya lupa mengurus diri sendiri. Saya mau belajar bersih seperti yang Dia kehendaki, lurus seperti apa yang Dia mau, benar seperti apa yang Dia inginkan. Baru kita bisa menggarami, mewarnai orang lain, saudaraku. Dan kita sendiri juga tidak mau binasa, saudara. Saya percaya banyak di antara saudara yang kurang ngajar terhadap Tuhan. Kalau engkau terus-menerus seperti ini, saudara binasa. Jangan main-main. Manusia bisa disuap, tapi Allah tidak bisa disuap. Dan kalau hari ini saudara mengambil keputusan untuk bertobat, sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu hitam seperti kesumba, Tuhan ubah seperti dulu bulu domba. Sekalipun kau dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Allah terbuka tangan untuk menyambut saudara. Jangan sombong. Rasanya saya ingin mengatakan, kalau engkau tidak terus berubah, janganlah di sini lagi lain waktu. Engkau tidak diharapkan hadir untuk duduk jadi jemaat. Engkau diharapkan hadir untuk menjadi murid yang setiap hari bertemu dengan Tuhan dan Tuhan ubahkan. Kita nggak lama hidup di dunia ini, saudaraku sekalian. Saya juga sebenarnya maksa diri. Saya juga maksa diri sebenarnya. Siapa sih yang mau meletakkan harapan di surga yang nggak jelas? Tapi saya paksa diri karena saya tahu ini pilihan yang paling benar. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud
dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia Tuhan, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, haleluya, karena ku yakin Engkau sediakan. Saya bersyukur karena saya telah melewati sebuah perjalanan hidup yang pahit dan pedih sejak masa muda saya, yang tidak mungkin saya ceritakan dalam waktu singkat dan mungkin tidak perlu. Tetapi saya juga melihat begitu banyak pedihnya orang hidup yang tidak bisa saya ungkapkan dalam waktu singkat. Begitu pedih dan pahit hidup ini, saudaraku. Oleh sebab itu saya menawarkan saudara satu kehidupan yang lebih baik, mahkota kehidupan di langit baru, bumi baru. Saya sudah tidak peduli orang anggap saya fanatik, konyol, tidak realistis. Dulu juga saya pikir kok saya jadi aneh, tapi ini yang realistis. Kita buktikan suatu hari ini yang paling benar, karena ini diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Injil yang benar. Ini Injil yang benar, di mana Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Jadi selama kita hidup, kita hanya persiapan untuk kekekalan. Amin.